Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang membuka mata, tapi sedikit yang mampu melihat tanda-tanda kebesarannya. Banyak yang membuka telinga, tapi sedikit yang mampu mendengar seruannya. Banyak yang membuka suara, tapi sedikit yang mampu mengatakan sesuatu dengan benar dan sabar. Banyak yang membuka pikiran, tapi sedikit yang mampu memahami tanda-tanda keagungannya. Banyak yang membuka perasaan, tapi sedikit yang mampu berempati atas kesusahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sahabat jeleb yang luar biasa, rahimakumullah. Pada suatu hari, saya mengisi training di sebuah tempat. Sebelum training, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan pimpinannya di tempat tersebut. Salah satu pimpinannya. Dia bercerita, "Kang Zain, alhamdulillah saya sudah S3. Dan saya sampai S3 sekolah saya gratis. Ada yang biayai." "Loh Pak, kok bisa? Apa rahasianya?" "Rahasianya doa, Kang Zain." "Wah Pak, kalau doa semua orang juga doa Pak. Cuman tidak semua orang bisa seperti yang Bapak lakukan. Gratis sampai S3 dengan doa." "Doanya Kang Zain." "Emang kenapa Pak doanya?" "Doanya di saat-saat yang tepat." "Loh, gimana Pak maksudnya?" "Begini Kang Zain. Jadi ketika saya berdoa, saya harus pastikan diri saya dalam kondisi yang sedang takjub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Maksudnya gimana Pak?" "Jadi saya punya hobi naik gunung nih Kang Zain ya. Punya hobi naik gunung. Terus ketika saya naik gunung, saya melihat pemandangan, melihat air terjun. Di situ saya merinding. Nah, di saat saya merinding, takjub melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat keindahan alam, membuka mata, mendengar dan lain sebagainya, merinding tubuh saya. Di saat itulah saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin melanjutkan sekolah tapi gratis." Masya Allah, sahabat jeleb yang luar biasa. Ini adalah rahasia doa versi energi kuantum. Kalau kita lihat literatur di hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa doa di multazam itu bisa mustajab? Kenapa doa di depan Ka'bah itu bisa mustajab? Karena kalau kita perhatikan, banyak orang datang ke sana, lalu di depan Ka'bah, apalagi sampai multazam, dia merinding. Ketika dia merinding, disitulah saat mustajab itu hadir. Makanya ada juga orang-orang yang sering ke Baitullah, ke Ka'bah, lihat Ka'bah biasa aja, dia berdoa, ya biasa aja. Nyaris nggak ada efeknya. Sahabat jeleb yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Karena doanya tidak ada penghalang antara dia dengan Tuhannya. Kenapa? Karena orang-orang yang sedang terzalimi, emosinya sangat dalam. Dia betul-betul hanyut, larut dengan emosinya. Maka ketika dia berdoa, doanya mustajab. Begitu juga dengan doa orang yang sakit. Karena orang sakit itu gak banyak keinginan. Fokus, dia hanya paling ingin sembuh. Dia ikhlas pasrah. Maka ketika Anda menyenguk orang yang sakit, jangan sampai Anda hanya mendoakan orang yang sakit, tapi mintalah doa dari orang yang sakit. Karena doa dari orang yang sakit mustajab. Rekan-rekan sahabat jeleb rahimakumullah. Dari sini kita melihat bahwa ternyata kalau kita ambil garis benang merahnya, bahwa ternyata kata merinding, kata pasrah, kata rileks, kata larut, itu adalah ciri-ciri kita sedang memiliki energi yang tinggi. Ketika energi kita secara kuantum sedang tinggi, maka ketika kita mengatakan sesuatu, dia akan menjadi bertuah. Ketika kita berbuat sesuatu, dia akan menjadi berefek. Ketika kita berdoa kepada Allah, dia akan cepat
terkabulkan. Kenapa harus merinding? Kenapa harus rileks? Kenapa harus pasrah? Karena pada hakikatnya, secara energi kuantum, kita ini bukanlah tataran fisik, materi tubuh ini saja. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam, kita larutkan lebih dalam diri kita cerna lebih dalam, kita fitrahkan lebih dalam, maka di balik diri kita ada yang namanya molekul, atom, kuat, takhayul, energi. Nah, ketika kita masuk ke dalam ranah yang batin, semakin ke dalam semakin tidak terlihat, maka biasanya ciri-cirinya adalah merinding. Ketika kita merinding berarti kita masuk ke dalam gelombang alfa, kalau bahasa otaknya. Ketika kita masuk dalam gelombang alfa, maka di situ kita khusyuk. Disitulah kita bisa menyatu antara pikiran perasaan kita, maka doa kita menjadi luar biasa. Itu sebabnya juga, maka nggak usah heran ketika Anda lewat di tempat yang gelap, lalu Anda merinding, maka Anda lebih berpeluang melihat hantu dibandingkan orang yang tidak merinding. Kenapa? Karena ketika Anda merinding, Anda masuk ke gelombang alfa. Dan di gelombang alfa itu adalah gelombang gaib, gelombang batin, yang mana mereka hantu itu adanya memang di gelombang itu. Ya. Nah, hadirin sahabat jeleb yang luar biasa. Dari sini kita lihat diri kita. Jangan-jangan kita selama ini kurang merinding kalau mendengar nama Allah. Kurang merinding kalau membaca Al-Quran. Kurang merinding kalau berzikir. Kurang merinding kalau berdoa. Kurang merinding kalau ketemu dengan pasangan di rumah. Kurang merinding ketemu anak-anak. Kita tidak bergetar bertemu mereka, tapi mungkin kita bergetar ketemu uang. Kita bergetar ketemu pekerjaan. Kita bergetar ketemu dengan mungkin pasangan orang lain. Itu sebabnya kenapa energi kita tidak bisa dioptimalkan untuk kebaikan. Karena kita merinding, takjub, heran, kagum kepada hal-hal yang tidak kita arahkan, yaitu kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari sini kita bisa melihat sebuah hikmah yang luar biasa, bahwa penting kita larutkan diri kita. Tidak hanya berada di ranah fisik, kita larutkan sampai ke ranah batin. Mulai dari fisik, materi, larut menjadi molekul, larut menjadi atom, larut menjadi elektron, proton, neutron, larut menjadi kuat, terus menjadi energi. Maka ketika kita sudah sampai ke alam energi, salah satu cirinya adalah kita begitu khusyuk, fokus, nikmat, merinding, bergetar. Maka orang-orang beriman ketika disebutkan nama Tuhannya, dia akan bergetar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf lahir dan batin. Salam jeleb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.